Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Kembali dalam program Parlemen Kota Kendari. Saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama melihat bagaimana saat ini perkembangan Kota Kendari yang luar biasa. Kita tidak perlu ragukan lagi. Kenapa? Karena memang sejak awal Kota Kendari ada terus sampai sekarang terus berbenah sampai akhirnya memberikan suatu hal yang saya yakin ini juga akan menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Kendari secara khususnya. Terlepas dari Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi yang memang menjadi sentral utama ketika orang-orang luar berdatangan, tentu akan langsung pandangannya ini ke Kota Kendari. Jadi memang sangat wajar kenapa Kota Kendari ini jauh berbeda dibanding yang sebelumnya. Untuk membahas lebih lanjut, telah bergabung bersama kami Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Haji Subhan ST. Halo Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih lagi-lagi hadir. Ya, ini saya sudah tidak tahu seberapa kalinya bersama dengan Bapak Ketua DPRD di sini. Tapi memang Pak, kalau membahas terkait Kota Kendari ini kayaknya tidak akan ada habis-habisnya ya Pak. Apalagi kan sekarang memang zaman yang terus berkembang, otomatis mengikut juga perkembangan daerah ini. Kalau secara umum dulu, Bapak bagaimana melihat sekarang kan pembangunan infrastruktur, fasilitas, pelayanan publik juga semakin di-upgrade gitu. Tanggapannya seperti apa? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa TV Sultra yang ada di Kota Kendari dan seluruh Sulawesi Tenggara. Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa ini sudah kesekian kalinya, malah di beberapa dialog juga sudah ada komisi-komisi ya, yang memang mitra strategis OPD untuk menyampaikan, mengupas tentang bagaimana Kota Kendari dulu, sekarang, dan akan datang. Selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang Kota Kendari sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara memegang peranan penting dan sebagai pintu masuk, sekaligus juga ini tantangan buat kami sebagai pelaku pemerintahan yang ada di Kota Kendari, baik di tingkat eksekutif maupun juga legislatif. Makanya sejak 2017 ya, 2024 kemarin, atau dari pemerintahan ADP Sul kemarin dari 2017 dan 2022 itu sudah mencantumkan empat visi atau visi misi yang sudah dilakukan. Salah satunya Kota Kendari sebagai kota layak huni, berbasis ekologi, informasi, dan teknologi yang dijabarkan dalam beberapa program pembangunan dan target kegiatan yang dituntaskan dari persoalan yang ada di Kota Kendari. Yang pertama itu persoalan banjir. Ya, memang Kota Kendari ini ya kondisi wilayahnya memang kayak ibaratnya kayak loyang ya. Nah, sehingga menuntut pemerintah dan kita semua untuk berpikir lebih untuk bagaimana menyelesaikan persoalan banjir ini. Apalagi banyak dulu daerah serapan air, rawa-rawa yang bisa menampung air, sekarang berubah fungsi. Sudah ditimbun, sudah jadi bangunan, sehingga yang tadinya menampung air sekarang sudah tidak bisa menampung air secara otomatis. Ini akan berdampak kepada kondisi genangan atau air yang ada di Kota Kendari pada saat musim hujan ataupun juga bersamaan dengan pasang air laut. Karena kita di kota ini, ya istilahnya kalau Jakarta itu menerima air ya, kiriman dari Bogor. Kalau kita ya bukan hanya menerima kiriman air, tapi dengan lumpur-lumpurnya, secara otomatis ini berdampak dan membuat kita harus berpikir lebih untuk bagaimana menyelesaikan persoalan banjir. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari? Yang pertama itu adalah memperbaiki sistem drainase yang sudah ada. Artinya membuat konektivitas ya dari semua
sungai di anak sungai, 13 sungai di anak sungai yang ada di Kota Kendari ini, agar bagaimana muaranya itu bisa betul-betul tidak ada sumbatan. Tapi kan ini membutuhkan proses dan anggaran yang tidak juga bisa sekaligus kita lakukan. Yang kedua, menambah volume drainase kita ini, ya tadinya 1 meter ini kita kembangkan menjadi apakah 2 meter, 3 meter, dalam 2 meter, 3 meter, agar pada saat kondisi air pasang dan curah hujan tinggi, ya setidaknya ini juga masih bisa menampung, dan pada saat air surut ini bisa dialirkan sesuai apa yang menjadi arah. Selanjutnya, target yang sudah kita lakukan itu adalah pembangunan kolam retensi. Ya. Kolam retensi yang kita bangun di Boulevard itu kan untuk mengendalikan ya sungai besar kita itu Kaliwanggu. Nah, itu bisa mengurangi dampak banjir itu sekitar 20%. Artinya dengan adanya itu ya ini bisa mengendalikan banjir kita, dan beberapa titik insya Allah beberapa tahun ini sudah, kalaupun juga ada genangannya mungkin tidak lama itu akan surut. Dan rencana jangka panjang, rencana sudah dibuat oleh pemerintah Kota Kendari adalah membangun kolam retensi, ya, dari perbatasan Konset dengan Kota Kendari, yaitu di daerah Nanga-Nanga. Nah, itu kita sementara proses pembebasan lahan 42 sampai 50 hektar itu untuk membangun kolam retensi sebagai pengendali banjir dan penahan lumpur. Nah, sehingga lumpur yang ada sudah tidak sampai lagi di aliran Teluk Kendari ataupun juga di aliran atau anak sungai ada di Kota Kendari, sehingga ini bisa mengendalikan banjir sekitar 70%. Artinya kalau ini sudah jadi, itu juga bisa menjadi satu daerah wisata dan itu bisa mengendalikan banjir. Termasuk kita juga DPR sudah menyampaikan kepada pemerintah kota, termasuk dinas teknis dalam hal ini PU, bahwa di tiap kecamatan atau kelurahan yang kondisi kerendahan itu perlu kita buat kolam retensi dalam skala kecil. Artinya kalau umpamanya air ini dia langsung meluncur, ini kan terkadang volume drainase ada di bawah itu tidak mampu menampung kalau satu kali gitu. Nah, sehingga atau daerah kerendahan yang arus drainasenya itu airnya itu keras, yang dari pinggir ini tidak bisa masuk. Nah, makanya kita buatkan penampungan supaya pada saat ini sudah arus air yang ada atau air surut ini kita alirkan, dan pada akhirnya ya ini menjadi salah satu solusi yang kita lakukan. Yang kedua, persoalan air bersih. Ya. Air bersih juga ini kan menjadi masalah kita yang berkepanjangan. Masih apa ya, menjadi kayak masalah yang manis untuk diperbincangkan. Ya, hampir semua daerah ini kan persoalan air bersih ini menjadi persoalan umum dan membutuhkan keseriusan dan waktu untuk serta anggaran untuk menyelesaikan persoalan bersih. Sementara ini merupakan kebutuhan yang sangat kita butuhkan. 3 kebocoran kita untuk PDAM Kota Kendari sudah di angka 56%. Artinya ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga kalau kita perbaiki juga yang ada ini kan membutuhkan biaya besar dan merusak infrastruktur juga yang ada. Karena rata-rata pipa-pipa kita ini sudah di tengah jalan. Dulu kan di pinggir got, sekarang pelebaran jalan. Nah, kalau kita memperbaiki itu, maka kita merusak infrastruktur lagi yang ada. Makanya tidak ada jalan lain untuk menjawab kebutuhan air bersih dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kendari adalah pembangunan instalasi baru air bersih Kota Kendari. Dan pemerintah kota saya lihat sudah melakukan langkah-langkah untuk membangun komunikasi dengan BUMN, ya. Dalam hal ini adikarya untuk pembangunan instalasi air bersih, dan itu 384 miliar anggarannya. Tapi Kota Kendari sekali lagi, Pak, kita tidak punya sumber mata air, dan rencana sumber mata air itu di Matabono. Dan ya sekali lagi mungkin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Konawe mudah-mudahan ini menyelesaikan persoalan kebutuhan air bersih Kota Kendari, dan itu bisa memenuhi 70%
kebutuhan air bersih Kota Kendari, sisanya itu akan dilakukan EPDM. Nah, termasuk yang ketiga itu adalah persoalan sampah. Sampah kita ini Kota Kendari bukan lagi kota transit tapi kota tujuan. Betul. Jadi dulu orang datang jalan di Kota Kendari, sekarang datang untuk tinggal. Nah, benar. Dan berbagai Kota Kendari secara otomatis frekuensi sampah juga bertambah. Pertumbuhan usaha juga di Kota Kendari, UKM, perhotelan dan usaha-usaha lain ini ibaratnya kayak tumbuh bersamaan di Kota Kendari ini, sehingga dampak pertambahan volume sampah juga sangat signifikan. Apalagi dengan jumlah pemungut sampah atau petugas sampah kita juga yang memang juga sangat terbatas. Kita sudah ada kendaraan melakukan, kita sudah kendaraan baru itu melakukan pengadaan sarana transportasi sampah, karena memang kalau pembuangannya kita terbaik karena tidak ada bau dan malah bisa menjadi tempat wisata di sana. Hanya sarana prasarana ini yang memang sudah tidak laik apalagi kita kemarin berhadapan dengan pandemi secara otomatis ini juga tertunda. Ini sudah sementara kita adakan dan termasuk kita akan menambah petugas sampah kita, karena kalau kita mencari petugas sampah ini beda dengan pegawai yang lain. Kalau pegawai lain yang di kantor lain itu datang membawa sendiri permohonannya, kalau petugas sampah ini harus kita rayu-rayu, kita gembal-gembal supaya mereka juga mau bekerja dan mengambil peran untuk bagaimana menangani sampah di Kota Kendari. Dan ini masih coba kita lakukan dan insya Allah akan tetap kita tuntaskan, dan kita sudah menyampaikan kepada pemerintah kota untuk bagaimana penanganan sampah ini dikelola oleh kelurahan atau kecamatan masing-masing, dan sampah-sampah masyarakat itu diambil dari rumah masing-masing, sehingga tiap kelurahan atau kecamatan tinggal ditentukan di mana bank sampahnya. Petugas kebersihan tinggal mengambil di bank sampah itu, dan ini bisa melibatkan dan menjadi salah satu langkah yang coba diusulkan teman-teman DPR agar bisa dilakukan. Karena ini Pak, saya lihat kan sekarang bak-bak sampah itu kan masih ada di pinggir-pinggir jalan ya Pak ya. Ini juga memang pasti akan menyita perhatian juga gitu. Nah mungkin ya betul yang dikatakan sama Bapak tadi, bahwa kayaknya memang harus kolaborasi nih untuk para semua di tingkat kelurahan, dari kelurahan, kecamatan untuk berkolaborasi sehingga sampah-sampah ini lagi tidak akan mengganggu, merusak pemandangan kita ya. Makanya kan sekarang ini kita beberapa kelurahan, kecamatan kita pengadaan motor VR. Nanti dikelola Pak Karang Taruna atau petugas yang lain. Pada akhirnya sampah-sampah masyarakat ini akan diambil dari rumah ke rumah. Karena kalau juga umpamanya biasa di bak sampah, ini terkadang juga kesadaran masyarakat yang tidak terlalu ini. Hanya butuh 1 menit sebenarnya kalau kita naik motor. Kita berhenti, kita simpan di bak sampah baik-baik, itu kan enak kalau begitu. Tapi terkadang kan di luar dibuang Pak, akhirnya terhambur lagi. Tidak semua pemain basket, jadi tidak kena sasaran begitu terhambur di luar atau lebih. Makanya ya mudah-mudahan ini persoalan sampah ini bisa kita tuntaskan, kita selesaikan. Saya juga lihat ini ya Pak, sekarang itu transportasi kan sempat tadi disinggung juga, transportasi pengangkut sampah bahkan sekarang sudah ada yang lebih modern dibanding ini. Tapi memang kayaknya masih butuh beberapa lagi kayaknya Pak ya, atau gimana nih? Jadi memang baru satu unit itu yang bisa mengolah di tempat, dan ini akan kita adakan beberapa unit termasuk pembersih jalan dan sebagainya. Ini juga menjadi proses dan semangat yang sudah dilakukan dan selalu kita sampaikan kepada pemerintah kota, karena sampah ini menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan penanganan, baik sarana prasarana maupun juga pekerja, dan bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang membudayakan kebersihan dan membuang sampah tepat pada waktunya. 3 poin. Yang keempat itu ini juga berkaitan dengan persoalan kemacetannya di Kota Kendari. Ini pertambahan volume kendaraan Kota Kendari ini sangat luar biasa. Secara otomatis ini juga berdampak kepada lalu lintas jalan yang ada di Kota Kendari. Ini kapan tidak dibenahi secepatnya atau tidak ditambah volume jalan, maka ya bisa jadi 5-10 tahun ke depan kita kayak Jakarta juga, dan sudah terasa ini.
Sehingga kita melakukan pembukaan jalan-jalan baru atau jalan yang sudah ada kita lebarkan. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah semangat agar bagaimana bisa mengurai kemacetan yang ada di Kota Kendari. Salah satunya outer ring road yang ada itu sudah kita teruskan, dan itu kemarin itu menjadi APBD, itu sudah kita rubah statusnya menjadi program APBN yang kita membangun komunikasi dengan Balai dan Kementerian PUPR, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa dituntaskan dan ditembuskan sampai ke Pelabuhan Bungku Tokoh. Nah, termasuk ring road yang ada yang di Jalan Triping itu jalan 30 meter. Nah, itu kita usahakan untuk insya Allah selesai juga tahun ini. Itu ya mulai dari Jalan Triping ke Kalikadia, Sanawia, terus tembus ke Rumah Sakit Kota Kendari, dan pertigaan kampus itu menjadi perempatan. Jadi itu akan ada 2 jalur masing-masing 15 meter jalannya, dan kita bebaskan lahan sekitar 40 meter. Jadi masih ada ruas jalan sisa yang kita simpan di tengah. Ada kalau pengembangan ke depan bisa mudah dilakukan. Dan itu ada 8 titik untuk UMKM, sehingga itu akan menjadi salah satu kawasan ekonomi baru yang kita harapkan itu bisa menumbuhkan ekonomi, karena secara otomatis itu juga akan berdampak kepada terurainya kemacetan. Yang kedua, tanah masyarakat yang tadinya nilainya 50-100 ribu sekarang sudah naik sampai 2-3 juta. Dan yang paling penting lagi, secara otomatis akan berdampak kepada NJOP, ya. Dan pada saat juga ada transaksi, pasti BPHTB juga akan menjadi sumber pendapatan yang bisa didapatkan pemerintah kota, dan itu akan berdampak kepada pembangunan yang bisa kita kembangkan. Dan insya Allah menurut laporan dari pemerintah kota bahwa di situ sudah ada ya sekitar 6 hotel bintang 4 yang ingin mengajukan untuk pembangunan hotel di Kota Kendari, dan itu menjadi persoalan kita selama ini kalau ingin melaksanakan event-event 3 nasional karena kendala akomodasi dan perhotelan itu. Dan mudah-mudahan dengan masuknya itu akan menjawab apa yang menjadi kerisauan. Karena kalau kita presentasi di pemerintah pusat, terkadang salah satu yang menjadi pertanyaan bagaimana kesiapan akomodasi dan perhotelan. Nah, ini menjadi angin segar buat kita, karena biar bagaimanapun juga upaya pemerintah kota untuk tahun ini 8 agenda nasional lah. Nah, sehingga secara otomatis dengan adanya agenda nasional itu yang datang 1.000 atau 2.000 orang saja membawa 2-3 juta uang akan berputar di Kota Kendari. Ini salah satu dampaknya itu akan dirasakan oleh semua sektor, baik UKM, perhotelan, dan ya aktivitas perekonomian kita juga bisa berkembang. Jadi memang luar biasa ya Pak, kalau kita lihat sekarang perkembangannya sangat jauh pesat ya. Bahkan 4 masalah tadi memang itu saya rasa menjadi poin utama yang menjadi perhatian kita semua. Dan yang satu lagi satu 4 poin itu dan poin tambahan yang menjadi sebagai tanggung jawab ibu kota provinsi. Ya, ini kan kota ini lebih cepat dari yang kita kita perkirakan. Artinya masyarakat investasi yang ada itu ini menuntut kita untuk bekerja lebih dari biasanya. Betul. Dan 2 tahun ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Artinya di 2020 kemarin kita sampai direfokusin 321 miliar. Dan 2021 kemarin kita juga masih ada refokus sekitar hampir 90 miliar. Artinya kalau dana ini bisa kita maksimalkan untuk membangun Kota Kendari, ya saya rasa banyak hal yang bisa kita bangun. Tapi itu juga berkewenangan kita, tapi tidak patah semangat ya. Semangat kita untuk bagaimana tetap membangun, tetap melaksanakan untuk menjawab harapan masyarakat kota ini menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama-sama. Artinya bukan hanya pemerintah DPR, tapi dukungan masyarakat itu menjadi kunci. Makanya salah satunya kan ini
kalau umpamanya punya keinginan bangun tapi tidak aman, nah ini juga masalah. Nah, makanya program Kendari Terang itu menjadi program yang sangat diinginkan oleh masyarakat dan dibutuhkan kota ini sebagai ibu kota provinsi karena kalau kota metro namanya ya, identik dengan lampu dan penerangan, sehingga berawal dari 2017 maraknya begal yang ada di kota Kendari ini menuntut pemerintah dan DPR untuk melahirkan program Kendari Terang ini. Nah, makanya beberapa tahun ini kita sudah merealisasikan program Kendari Terang dan ini sudah dirasakan masyarakat dan akan kita teruskan, dan tahun ini insya Allah sekitar 4 sampai 5.000 titik lagi yang akan kita pasang, yang mudah-mudahan itu bisa menarik jalan poros, jalan lingkungan, dan kita bisa rasakan dampaknya. Bahwa setelah pemasangan itu masyarakat kita ini kan, kota ini sudah hampir 24 jam aktivitasnya. Betul, Pak. Kita dapat di kota mana jam 2, jam 3 subuh itu masih ada aktivitas jual beli. Makanya di kota Kendari ini penting untuk bagaimana anak-anak kita mau ke masjid atau ke mana tidak takut. Dan aktivitas masyarakat sejak masuknya Kendari Terang itu banyak UKM-UKM baru yang tumbuh, dan ini bisa menjadi solusi dari masyarakat kita yang ingin mengembangkan usaha. Dan salah satu yang paling penting lagi bahwa kita bersama pemerintah sudah melahirkan perda kemudahan untuk berinvestasi di kota Kendari. Jadi itu yang memang saat ini sudah harus kita manfaatkan semua ya Pak. Segala peluang yang ada. Nah, pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana dulu, tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa Sultra TV. Luar biasa bahwa memang Kota Kendari saat ini dari pemerintah dan juga jajaran DPRD bagaimana terus berbenah sebenarnya. Kalau tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ketua ya, bahwa memang permasalahan yang menjadi kayak bulan-bulanan di masyarakat, terutama itu sampah, banjir, kemacetan, dan juga yang sempat disinggung tadi. Memang betul-betul ini yang selalu kayak menjadi pertanyaan, mana pemerintah gitu kan Pak, mana upaya yang dilakukan. Tapi luar biasanya penjelasan tadi saya rasa sudah cukup memberikan kita pandangan baru bahwa Kota Kendari saat ini sudah berubah loh dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah Pak, selanjutnya bahwa kita tahu ini bukan kerja sendiri dari pihak DPRD saja, dukungan masyarakat pun sebenarnya sangat diperlukan ya Pak ya. Tapi sampai sejauh ini sebenarnya apa yang memang masih menjadi target sasaran dari DPRD Kota Kendari sendiri untuk mungkin ini sebagai poin utama dalam hal yaitu tadi upaya berbenah dalam sisi perkembangan kota, itu seperti apa Pak? Jadi yang pertama bahwa kota ini sudah berumur 191 tahun ya, artinya dengan umur itu sudah tua ya Pak. Sudah mengenyam banyak banyak pengalaman dan perjalanan itu, mungkin itu juga yang menjadikan kota ini akan berbenah dan selalu akan bagaimana melahirkan dan menyelesaikan apa menjadi persoalannya. Dan setiap pemerintahan berganti jua ini kan, pemerintah selanjutnya adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi program sebelumnya. Ibarat rumah kota ini kan sudah ada fondasinya, sudah ada tiangnya, sudah ada atapnya, sudah ada dindingnya, lantainya dan sebagainya. Tinggal apa yang dilanjutkan ya, karena RT RW kita juga sudah menuntut itu ya, sudah kita berada di garis. Dan sekarang dengan yang ada ini, apa dulu yang akan kita tangani? Apakah kita ibarat rumah kita tambah dapurnya dulu, kita cat rumahnya dulu, kita tata pekarangannya dulu, atau kita pagar dulu,
Artinya dari 5 yang saya sampaikan tadi itu merupakan bagian-bagian mana yang perlu kita prioritaskan dengan kondisi anggaran yang kita miliki, karena namanya pembangunan itu tidak ada selesainya. Iya. Apapun Ada kayak aja kota terus Jakarta, ya, Pak, ya? kayak DKI Jakarta tidak ada selesainya, dan itu sudah menjadi siklus dan yang akan berjalan terus-menerus. Selanjutnya, dari apa yang sudah dilakukan ini kan Kota Kendari merupakan bagian dari 3 kategori wilayah yang semi direncanakan. Artinya sebagian sudah terbangun, sebagian lagi ini masih belum terbangun. Sehingga bagaimana pemerintah kota agar terjadi pembangunan yang merata di 11 kecamatan dan 65 kelurahan ini, maka ini semua kecamatan dirangsang. Makanya pembangunan itu kita sebar dan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Kendari. Sehingga pembangunan-pembangunan yang ada di pemerintah kota ini kan sudah ada sebenarnya program-program prioritas. Apalagi kita IPM kita ya urutan keempat Indonesia ini kan menunjukkan satu prestasi yang luar biasa, dan itu tidak lain dan tidak bukan bahwa bukan hanya upaya atau kerja dari pemerintah kota, tapi dukungan masyarakat juga itu menjadi kunci. Sehingga saya rasa ke depan ini ya ini kita jadi DPR itu kan selalu di luar masa sidang kita ada juga kegiatan reses, ya reses untuk menjemput aspirasi masyarakat, dan setiap saat juga ya kita DPR bersama pemerintah melakukan rapat untuk bagaimana mendengarkan, meminta presentasi dari apa yang akan dilakukan masyarakat di luar pembahasan anggaran, ataupun juga mitra komisi dalam ini adalah kelengkapan untuk memanggil mitra kerjanya untuk mendapatkan informasi tentang apa sudah dilakukan dan program-program apa yang dilakukan agar ini bisa dipadukan antara program yang sudah disampaikan oleh masyarakat lewat DPR pada saat reses, ataupun juga program-program prioritas, ataupun juga hasil musrembang yang dilakukan oleh pemerintah kota. Sehingga ini kan menjadi 3 pintu masuk untuk menjadi program kegiatan di tiap daerah dalam hal ini Kota Kendari. Sehingga sekali lagi bahwa PAD kita ya, PAD kita di tahun ini kita targetkan 547 miliar. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai supaya ini juga akan berdampak kepada pembangunan yang ada. Sehingga ini kita benahi ya, jalan lingkungan lorong dan sebagainya, pavilion blok, rawa beton dan sebagainya. Ini kan supaya masyarakat itu bisa lebih mudah mengakses kemana-mana itu dekat ya. Dan lebih apalagi nyaman kita ya, ini sebagai kota jasa, maka salah satu ya target kita ke depannya bagaimana umpamanya kita Kota Kendari sebagai kota jasa dan menjadi pintu masuk untuk Kabupaten 16 Kabupaten Kota dan Sulawesi Tenggara ini ya bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah lain. Karena ini juga menjadi semangat kita, termasuk pembukaan jalan 50 meter ke arah kantor camat itu. Itu kan salah satunya ya bagaimana Morosi yang ada sekarang ini, kalau jalur ada 43 kilo, setelah dibuka jalan itu kita sudah usulkan pembangunan jembatan itu hanya 7 kilo. Ya, artinya ya, dengan jarak itu ya mungkin masyarakat di sana bisa tinggal di Kota Kendari, bisa cari hiburan Kota Kendari, bisa belanja Kota Kendari, bisa berinvestasi di Kota Kendari, dan banyak dampak lain yang bisa kita dapat dengan kelebihan sarana prasarana dan kesiapan kita untuk bagaimana memenuhi apa yang menjadi harapan mereka sebagai ibu kota provinsi. Tapi memang Pak, kalau melihat masyarakat saat ini apakah berbeda dibanding sebelum-sebelumnya? Maksudnya apakah lebih kooperatif begitu dengan adanya perkembangan daerah ini? Gimana Pak? Iya. Jadi memang sekali lagi bahwa kota ini lebih cepat dari yang kita perkirakan. Karena banyaknya investasi dan
banyaknya para pengusaha yang melirik kota ini, apalagi sekali lagi bahwa sumber daya dimiliki itu membuat ya banyak bukan hanya nasional tapi dunia yang ingin melakukan investasi di Sulawesi Tenggara. Makanya kita juga sebagai Kota Jasa melakukan langkah-langkah. Salah satunya kan masyarakat kita ini terkadang untuk melakukan proses ya perizinan dan sebagainya itu ataupun juga urusan berkaitan administrasi, nah itu kan kita sekali terpisah-pisah, kantor sampai kemana, makanya semangat pemerintah kota ada sekarang membangun mall pelayanan publik dan saya lihat sudah digunakan. Ini akan menggabungkan ya semua yang namanya pelayanan itu di satu tempat, sehingga masyarakat tadinya harus berpindah naik ojek atau menciptakan kemacetan untuk kemana-mana, sekarang satu tempat, satu urusan. Malah pemerintah kota akan membuka itu 1 minggu 7 hari, artinya tidak ada lagi Sabtu Minggu tetap hari libur ya? Iya, tidak ada hari libur. Artinya bagi yang mau berurusan cepat, saya rasa ini menjadi salah satu solusi. Termasuk pemerintah kota juga sudah ada program Laika, ya. Jadi semua pelayanan itu sudah bisa dari rumah, ya, berbasis Android dari rumah. Kalau tadinya masyarakat pengurus KTP izin harus antri dan habis waktunya di situ, sekarang dengan mendaftar online jam berapa kita dilayani, ya, dan selesai hari itu juga. Jadi kalau ada aktivitas lain bisa mereka ya melakukan aktivitas lain 3 jam yang sudah ditentukan dalam daftar online itu, ya baru mereka datang. Jadi ini bisa efektif dan memang bahwa namanya pembangunan itu ini harus berjalan bersamaan beriringan. Artinya kalau umpamanya untuk makanan yang sehat itu ya dibutuhkan ada yang namanya 4 sempurna, karbohidrat, protein, daging, sayur, buah, kalau perlu susu, biar juga enak. Bagaimana daging itu kan tidak bisa juga daging semua. Kalau umpamanya kita harus kita bawa ke pembangunan, tidak bisa juga infrastruktur semua. Kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UKM termasuk hal lain ini harus berjalan beriringan. Walaupun juga postur penganggarannya jadi tidak mesti sama. Sehingga kalau umpamanya dalam maka itu sehat 5 sempurna, dalam pembangunan juga itu ini juga harus hampir sama, harus berimbang agar semua masyarakat yang memiliki profesi yang berbeda punya kesempatan dan punya keadilan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka dari pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan di setiap daerah dan hanya Kota Kendari. Karena memang mengingat bahwa Kota Kendari juga masyarakatnya heterogen ya Pak, jadi beragam, jadi memang segala semuanya harus berimbang dengan baik, sehingga nanti manfaatnya juga akan dirasakan secara keseluruhan. Baik pemirsa, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Kita tahu pemirsa bahwa setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya Pak. Nah ini kayaknya perumpamaan ini sangat pas sekali melihat, ya kita tahu Kota Kendari kan ini terus berbenah. Siapapun yang memang ada tentu kan ingin memberikan yang terbaik bagi kota ini, apalagi kota ini sudah terkenal sebagai kota jasa dan sebagai sentral utama provinsi ini. Lantas pandangan atau perspektif Bapak ke depan bagaimana Pak melihat ya kita harapannya tujuannya ingin masyarakat terus sejahtera dengan apapun caranya, dengan siapapun orangnya. Nah gimana Pak? Terima kasih. Jadi memang menarik sekali tadi bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Artinya ini kan sama dengan
perjalanan pemerintahan. Betul. Ya, karena setiap masa atau periode itu ya masing-masing yang ingin menghibahkan dirinya untuk membangun kota Kendari atau calon kepala daerah itu kan setiap 5 tahun itu mencalonkan diri kembali dan 10 tahun itu batas ya masa waktu, sehingga ini sudah dialami kota Kendari dari pemerintahan ke pemerintahan. Betul. Dari sejak menjadi kota Mansur Masih, Pak Asrun dan Pak Zulkarnain sekarang ini, sehingga ini kan kota yang sekali lagi bahwa RT kita sudah mengatur ya bahwa pembangunan dan pengembangan itu menjadi gambaran ya. Istilahnya kalaupun juga setiap kepala daerah bahwa datang dengan visi misi untuk bagaimana meyakinkan masyarakat dengan kondisi yang ada kota Kendari, saya rasa itu tinggal bagaimana melanjutkan, dan kami DPR akan selalu mengawal dengan tiga fungsi yang melekat kepada kami, dan itu ya memang akan selalu kita lakukan untuk bagaimana bahwa pembangunan di kota Kendari itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan, dan bisa memberikan dampak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kota Kendari. Memang di tantangan yang mungkin bisa berbeda setiap saat, tapi bahwa ini akan berkelanjutan, saya rasa ini menjadi komitmen kita. Kalau tadi saya perumpakan ibarat rumah ini ya tinggal setiap kepala daerah itu ya mana dulu ini yang dia mau kembangkan. Apakah dia mau pagar dulu supaya aman, atau dia mau tamannya dulu, atau dia mau benahi depannya dan sebagainya. Dan itu akan terwujud dalam visi misi setiap kepala daerah. Makanya itu kalau kenapa harus masyarakat itu mengetahui apa menjadi niat atau visi misi kepada setiap kepala daerah, supaya apa yang ingin dilanjutkan, apa yang ingin dilakukan di kota ini selama 5 tahun. Nah, karena ya kita paham bersama ya visi itu kalau umpamanya kita ibaratkan atau lebih mudahnya niat ya, niat untuk mencalonkan diri kepada daerah, apa dia mau niat apa. Misinya itu ya langkah-langkah untuk mencapai itu. Ya, kalau kita sederhanakan sama dengan kita sholat isya umpamanya. Niat sholat isya itu visi, misinya itu bacaan, gerakan untuk kesempurnaan sholat isya itu merupakan langkah untuk mencapai bagaimana sempurna sebuah sholat atau bagaimana pelaksanaan pembangunan dari apa yang dia niatkan dan disampaikan untuk memberikan kepada masyarakat dan publik bahwa mereka layak untuk diberi amanah untuk membangun. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sul Siska ini, saya rasa ini merupakan bagian kelanjutan dan perkembangan kota ini yang memang juga telah meneruskan ya. Jalan-jalan kemarin yang 40 itu diteruskan diselesaikan, walaupun juga bahwa itu membutuhkan anggaran sekitar 500 miliar. Kalau umpamanya di APBD kan sangat kita tidak bisa membangun lagi yang lain. Makanya dengan satu langkah untuk merubah status jalan itu bisa menyelesaikan jalan itu tanpa menggunakan APBD kita. Ini kan salah satu apresiasi juga yang harus kita sampaikan, karena kalau itu yang kita APBD kan kita tidak mampu dan tidak ada pembangunan lain. Yang kedua ya, siapapun juga nanti yang akan diberi amanah, apalagi ini kan Pak Sul Siska ini kan di tanggal 9 bulan 10 akan berakhir dan akan diisi oleh PJ, dan di 2024 akan ada lagi pemilihan untuk wali kota berikutnya. Bahwa siapapun juga itu ya bagaimana bisa melanjutkan apa yang menjadi program yang sudah berjalan, harapan masyarakat. Makanya di setiap kesempatan selalu kita sampaikan bahwa kami juga atau pemerintah dengan anggota DPR 35 orang tidak mungkin mampu semua melihat setiap lingkungan atau sudut kota ini. Tapi ya bagaimana masyarakat juga itu bisa menyampaikan kepada kita, makanya program bisnis itu selalu kita sampaikan untuk dimaksimalkan, karena itulah
salah satu langkah yang kami lakukan untuk menjemput aspirasi masyarakat. Karena terkadang masyarakat kita juga ini kalau ke kantor DPR atau ke kantor pemerintah, lebih bagus dia kerja atau sehingga ini yang menjadi perhatian kita. Kedua, sekarang pola penyampaian aspirasi masyarakat sudah mulai berbeda. Kalau dulu datang di kantor DPR, kantor wali kota untuk demo, sekarang mereka menyampaikan itu lewat media. Sudah lebih baik sih. Makanya kita DPR juga selalu melihat, memantau perkembangan media, karena itu bisa jadi menjadi harapan masyarakat yang harus kita teruskan pemerintah kota dan kebijakan yang harus kita perjuangkan. Sehingga ini yang menjadi harapan kami agar bagaimana program yang ada ini bisa dilanjutkan, dan saya selaku Ketua DPR sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sul Siska di periode ini. Artinya mereka diperhadapkan dengan kondisi pandemi, yang luar biasa, kondisi pandemi yang luar biasa yang mengakibatkan ekonomi kita melemah, masyarakat kita diperhadapkan pada ketakutan, dan kita refocusing 321 miliar dan hampir 100 miliar, tapi masih tetap melakukan pembangunan. Ini luar biasa. Artinya kalau kita membangun dalam kondisi biasa, ya saya rasa itu biasa. Tinggal bagaimana mengalokasikan. Tapi membangun dalam di tengah keterbatasan, ini yang sangat luar biasa. Makanya sekali lagi bahwa siapapun juga yang akan melanjutkan pembangunan ini, ya mari tetap melanjutkan dan membenahi apa yang ada, termasuk apa inovasi baru yang ingin dipersembahkan kepada kota ini, agar harapan masyarakat kota yang merupakan ibu kota Sulawesi Tenggara ini yang menjadi kiblat daerah kabupaten kota lain Sulawesi Tenggara ini mampu kita tunjukkan, mampu kita wujudkan, agar kita bisa melaksanakan pembangunan mensejahterakan masyarakat dan bisa membanggakan kita sebagai masyarakat Kota Kendari dan penduduk Kota Kendari. Apalagi kita yang memang lahir di Kota Kendari, gitu, otomatis kan ingin yang terbaik untuk daerah ini ya Pak. Jadi siapapun dan bagaimanapun nanti ke depannya, kita selalu mengharapkan agar Kota Kendari terus berinovasi, terus berkembang, dan tentunya akan memberikan banyak dampak positif untuk masyarakat Kota Kendari. Luar biasa Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari Bapak Haji Subhan ST. Semoga segala harapan keinginan kita semua ya Pak bisa terwujud, dan tentu semua ini dengan dukungan masyarakat Kota Kendari. Baik pemirsa, tidak terasa saya harus pamit dari hadapan Anda. Terima kasih juga telah menyaksikan program ini. Semoga banyak informasi yang bisa memberikan pandangan baru bagi kita semua. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.